untuk mencatat faedah-faedah yang bermanfaat dari kajian-kajian beliau atau apa yang beliau sampaikan nanti. Ya. Kemudian yang ketiga, mikrofon harap di-mute. Kemudian yang keempat, bagi peserta akhwat harap kamera dinonaktifkan. Dan yang kelima, jika nanti ada pertanyaan bisa diketik di kolom chat, atau jika ada yang bertanya ya, secara langsung bisa klik raise hand terlebih dahulu, kemudian nanti akan ditunjuk oleh panitia dan bisa menyampaikan pertanyaan yang ingin disampaikan. Kemudian yang keenam, kami harapkan untuk menggunakan ID name yang mudah untuk dikenali. Ya. Itu beberapa adab kajian secara virtual via Zoom ini. Semoga Allah mudahkan. Barakallahu fikum. Insya Allah nanti di akhir sesi akan ada tanya jawab kepada beliau, hafizahullah. Sehingga marilah kita simak bersama-sama kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Abu Salma, hafizahullah ta'ala. Falyatafaddal mashkura. Nah, طيب. Jazakumullah khairan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'du. Jamaah sekalian, para ikhwan akhwat, aba ummahat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Di malam hari ini kita masih diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk dapat bersua kembali ya di dalam kajian parenting kita ya yang diselenggarakan oleh kawan-kawan dari Residen Mengaji dan Dakwah Tulung Agung dan juga dari beberapa komunitas ya. Dan ini adalah nikmat yang Allah karuniakan untuk kita semua. Sehingga meskipun kita dipisahkan dengan jarak ya, tapi Allah Subhanahu wa taala izinkan kita untuk dapat bersua, berjumpa meskipun secara virtual. Dan di malam hari ini sebagaimana yang telah diinformasikan, kita akan berbicara tentang bersikap adil dan tidak pilih kasih kepada anak. Ya. Baik. Jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbicara tentang bersikap adil ya, maka kita tahu agama kita, agama Islam adalah agama yang adil ya. Allah Subhanahu wa taala Rabb kita yang maha adil. Dan Allah bersifat adil dan mencintai keadilan, dan Allah cinta dengan hamba-hambanya yang berbuat adil. Dan keadilan itu merupakan salah satu pondasi dari agama kita, dakwah kita, pendidikan kita. Dan Al-Quranul Karim menghasung manusia untuk berbuat adil. Ya, di antaranya apabila kita perhatikan di dalam surat An-Nahl misalnya ayat 90. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan." Ya, wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya' wal munkar wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk berbuat adil dan ihsan dan memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, mungkar dan permusuhan. Allah memberikan pengajaran kepada kalian agar kalian dapat mengambil pelajaran tersebut, ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berbuat adil dan ihsan. Ya, juga di dalam surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha." Sesungguhnya
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk menunaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Nah, ini adalah bagian dari keadilan, ya, yaitu menunaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Dan apabila, ya, dan Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kalian apabila kalian menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kalian menetapkan dengan adil, dengan keadilan. Ya. Innallaha na'imma ya'idzukum bih. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya untuk kalian. Innallaha kana sami'an basirah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat An-Nisa. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, yakunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Wahai orang-orang yang beriman, ya, jadilah kamu orang yang benar-benar menegakkan keadilan, menjadi penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, meskipun terhadap dirimu sendiri, ataupun terhadap orang tuamu, bapak-bapakmu, ataupun terhadap, ya, aqrabin, kerabat-kerabatmu. In yakun ghaniyan aw faqiran fallahu aula bihima. Jika ia kaya atau miskin, maka Allah yang lebih tahu tentangnya, tentang kemaslahatannya. Fala tattabi'ul hawa an ta'dilu. Maka janganlah kamu, ya, mengikuti hawa nafsu, ya, apa namanya? Ya, janganlah kamu mengikuti hawa nafsumu karena ingin menyimpang dari kebenaran, ya. Nah, lalu kemudian Allah juga berfirman dalam surat Al-Maidah, ya, Allah menyeru orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada bil qisti wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya. Allah Subhanahu wa taala, ya, berfirman, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berbuat tidak adil. Berbuat adillah, karena keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang betapa eratnya korelasi antara adil dengan ketakwaan. Dan kita tahu bahwasanya takwa itulah, ya, yang merupakan kunci hamba-hamba Allah Azza wa Jalla dimasukkan ke dalam surganya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ya. Dan masih banyak lagi ayat-ayat Al-Qur'anul Karim yang menyeru kita untuk berbuat adil. Nah, baik. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, sebelum kita menelaah hadis Nabi SAW tadi, ya, alangkah lebih baik kita coba menelaah dulu apa itu adil. Apa yang dimaksud dengan adil? Adil maknanya secara bahasa adalah wad'u syai' fi mawdhi'ihi, yaitu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ya, meletakkan sesuatu pada konteksnya, pada tempatnya, itulah adil. Lawannya adalah zalim, ya. Dan yang dimaksud dengan al-adlu atau adil itu adalah la ya'ni al-musawah. Ya, tidaklah selalu bermakna persamaan. Ya, tidaklah selalu bermakna, ya, semuanya sama, ya. Artinya sama rata. Jadi keadilan tidak selalu bermakna demikian. Li'anna al-adla huwa i'ta'u, ya. Karena yang namanya keadilan itu adalah memberikan, ya, kullu insanin, ya, ala hajatihi. Karena yang namanya keadilan itu sejatinya adalah memberikan kepada setiap orang itu sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan hajatnya. Maka itulah adil, ya. Nah, jadi jamaah sekalian memuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika kita perhatikan ini cuma ilustrasi saja, ya.
Ya, di gambar yang muncul ini kita lihat ya. Ini ada Anda misalnya memelihara ikan, ya. Nah, yang satu ikannya ukurannya gede, tapi Anda letakkan di tempat yang kecil. Yang satu ikannya kecil, tapi Anda tempatkan di tempat yang gede. Nah, ini berarti Anda berbuat zalim ini, ya. Karena apa? Karena Anda mengambil hak yang satu dan melebihkan yang satunya, ya. Nah, sementara di sisi lain, ya, manakala Anda punya ikan dengan jenis yang sama dan ukuran yang berbeda, kemudian Anda letakkan di tempat yang sama sesuai dengan komposisinya, ya, maka itulah adil, ya. Nah, jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi yang namanya keadilan itu memang tidak mesti harus bermakna al-musawah, ya, sama, rata, enggak mesti, ya. Dan untuk bersikap adil maka kita harus tahu nih, ya, kita harus mengetahui kondisi dan juga keadaan dan juga kebutuhan, ya, atau hajat, sehingga kita bisa menunaikan sesuai dengan hajat tersebut. Nah, jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Sekarang kita coba menengok ini. Ya, di dalam sebuah hadis yang secara terperinci, ya, berbicara tentang berbuat adil terhadap anak, ya. Itu di antara hadis yang detail membicarakan tentang wajibnya berbuat adil terhadap anak adalah hadis ini. Hadis yang muttafaqun alaih. Hadis yang diriwayatkan dari An-Nu'man bin Bashir. Ya, An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu. Ya. Jamaah sekalian, ya, kalau kita mungkin pernah baca, ya, atau kita mungkin pernah mendengar atau belajar tentang sekelumit dari sejarahnya para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu, ya. Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu itu adalah sahabat junior. Ya, bahkan beliau dikatakan sebagai awwalul maulud wulida fil Islam minal ansar. Anak yang pertama kali lahir di Islam dari kalangan Ansar. Ya. Dari kalangan Ansar. Kalau dari kalangan Muhajirin, ya, awalul maulud wulida fil Islam minal Muhajirin, yaitu dari bangsa Mekah, ya, yang hijrah. Yang pertama kali lahir, ya, di dalam Islam itu adalah Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhumah dari Muhajirin. Kalau dari Ansar adalah An-Nu'man bin Bashir. Beliau lahirnya itu kurang lebih 14 bulan setelah hijrahnya Nabi SAW. Tepatnya kata para ulama di bulan Jumadal Ulah atau Jumadil Awal di tahun kedua Hijriyah. Ya, di tahun kedua Hijriyah. Nah, baru beliau lahir. Artinya, apabila Nabi SAW itu hijrah dan menghabiskan waktu 10 tahun di Mekkah, di tahun kedua hijrah baru An-Nu'man bin Bashir itu lahir, berarti Nabiullah Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam wafat ketika usia An-Nu'man bin Bashir berusia 8 tahun 7 bulan. Ya, 8 tahun 7 bulan. Jadi Nabi wafat usia beliau 8 tahun 7 bulan. Nah, makanya beliau termasuk salah satu sahabat junior. Ya, min sighari sahabah. Tapi meski demikian beliau adalah termasuk, ya, sahabat junior tapi yang cukup banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi yang mulia alaihi wasallam. Bapak beliau Bashir bin Zaid, ya, bin Tha'labah, ya, Al-Ansari Al-Khazraji, ya, dari suku Khazraj, juga termasuk sahabat Nabi yang mulia. Dan beliau turut berperang di antaranya dalam perang Badar. Adapun ibunya Nu'man bin Bashir yang bernama Amrah bin Ruahah. Nah, kita tahu, ya, ada sahabat Nabi, ya, yang merupakan salah seorang penyair yang pemberani, panglima perang ketika di Mu'tah, yang bernama siapa? Abdullah ibnu Ruahah.
Nah, Abdullah ibnu Rawaha ini adalah pamannya Nu'man bin Bashir. Saudaranya ibunya, Amrah bintu Rawaha. Ya. Nah, jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita baca juga di dalam sejarah ya tentang wafatnya Abdullah ibnu Rawaha, pamannya Nu'man bin Bashir, itu benar-benar ya sangat menginspirasi sekali ya. Sekaligus juga dapat menitikkan air mata. Ya. Jadi beliau wafat syahid di perang Mu'tah. Di mana ketika perang itu tidak sedikit dari sahabat-sahabat senior yang syahid ya. Dan bahkan wafatnya Abdullah bin Rawaha itu diberitakan oleh Jibril alaihissalam kepada Rasulullah yang ketika itu Nabi berada di Madinah. Dan Nabi SAW ketika mendengarkan wafatnya, beliau menangis. Jadi beliau memberikan liwa ya, bendera sebagai panglima perang kepada Zaid bin Harithah. Kemudian Zaid bin Harithah syahid. Kemudian ya liwa tersebut dipegang oleh Ja'far bin Abi Thalib, saudaranya Ali radhiyallahu ta'ala anhu, hingga beliau pun juga mati syahid. Lalu kemudian ketika kaum muslimin mereka ragu-ragu ya, maka majulah Abdullah ibnu Rawaha dan beliau pun melantunkan syair. Lalu akhirnya membakar semangat kaum muslimin. Sehingga akhirnya sehingga Abdullah bin Rawaha pun syahid, meninggal dunia, tapi Allah memberikan kemenangan ya kepada kaum muslimin. Nah, baik, jamaah sekalian menggunakan Allah Subhanahu wa taala ya. Nu'man bin Bashir ini itu meskipun termasuk sahabat junior, itu disebutkan oleh para ulama, beliau meriwayatkan setidaknya ada mi'a wa arba'ah asyar musnadan ya. 114 hadis. Yang 5 hadis adalah muttafaqun alaihi, di antaranya yang ada di hadapan kita ini. Kemudian ada satu hadis yang hanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dan ada 4 hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Adapun selebihnya diriwayatkan oleh para ulama hadis yang lainnya. Nah, jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Alamah Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr ketika beliau mensyarah hadis ya, innal halala bayyinun wal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat, itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh siapa? Nu'man bin Bashir. Di dalam syarah Arba'in Nawawi, di dalam buku yang beliau syarah yang beliau tulis yang berjudul Fathu Qawiyil Matin, ya, di hadis yang ke-6, beliau mengatakan bahwasanya Nu'man bin Bashir ini termasuk sahabat junior yang masih belia, di mana Nabi wafat usianya masih 8 tahun. Dan ketika beliau meriwayatkan hadis tadi, innal halal bayyin, ya, Nu'man mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi atau Rasulullah bersabda. Ini menunjukkan ucapan dan perkataan anak kecil yang telah mumayyiz diterima, makbul. Apalagi sahabat. Makanya semua sahabat itu dikatakan semuanya ya thiqah, adil ya. Nah, jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu, beliau di dalam hadis ini bercerita, annahu qala inna abahu, ya, bapaknya Bashir bin Zaid, ya, salah satu sahabat Nabi, ya, atabihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, membawa beliau Nu'man bin Bashir ketika masih kecil menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam, menemui Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, lalu kemudian ya bapaknya berkata, ya, ngomong kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni nahaltu ibni hadha gulaman kana li, inni nahaltu ibni hadha gulaman kana li, ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah memberi kepada anakku ini, yaitu Nu'man, salah seorang budak dari milikku, ya, aku kasih dia budak, aku hadiahkan dia budak, ya. Jadi kata para ulama di sini, ya, makna nahaltu ay wahabtu. Ini coba dilihat di bagian terakhir ini ya. Jadi
Makna atau maksud nahaltu adalah wahabtu. Artinya aku menghadiahkan. Aku menghadiahkan kepada anakku ini ya seorang budak. Lalu kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas Nabi pun bertanya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, coba antum perhatikan ini. Pertanyaan Nabi. Karena ini penting sekali, ya. Beliau bertanya, "Akulla waladika nahaltahu mithla hadha?" Akulla waladika nahaltahu mithla hadha? Apakah setiap anakmu engkau berikan budak yang sama seperti dia, seperti kepada Nu'man? Nih, perhatikan kata Nabi. Ya, wahai Bashir, ya ayahnya Nu'man, apakah setiap anakmu kamu berikan semua hadiah yang sama seperti ini? Faqala, maka Bashir, ayahnya Nu'man menjawab, la, tidak ya Rasulullah. Ya, menjawab, la, ya, tidak, wahai Rasulullah. Maka faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun ya sontak bersabda kepada beliau, farji'hu. Ini perhatikan. Farji'hu. Kalau gitu pulangkan kembali dia. Pulangkan kembali dia. Ya. Artinya ya, balikkan kembali budak tersebut. Nah, jamaah sekalian dimuliakan Allah. Hadis ini ya, itu juga di dalam kajian yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Dr. Khalid As-Sabt hafizahullah taala. Ya, beliau membawakan beberapa riwayat tentang hadis ini. Di dalam riwayat lain, ya itu disebutkan yang diberikan atau dihadiahkan oleh Bashir kepada anaknya Nu'man itu bukanlah budak, akan tetapi semacam sedekah, ya semacam harta, ya. Lalu kemudian Nabi SAW bertanya, af'alta hadha bi waladika kullihim, ya. Naam. Lalu Nabi SAW bertanya, fa'alta hadha ya bi waladika kullihim, apakah kamu lakukan ini semua untuk semua anak-anakmu? Apakah kamu berikan ya sedekah itu semuanya kepada anak-anakmu? Maka Bashir menjawab, qala la, tidak ya Rasulullah. Kemudian Nabi berkata, ittaqullaha wa'dilu fi auladikum. Ittaqullaha wa'dilu fi auladikum. Nah, bertakwalah engkau kepada Allah dan berbuat adilah kepada anak-anakmu. Ya, lalu kemudian Nu'man bercerita kembali, fa raja'a abi faraddat tilka sadaqah. Maka abiku pun pulang dan mengembalikan sedekah tersebut. Ya. Atau di dalam riwayat yang lain Nabi SAW beliau dengan tegas mengatakan, ya, fala tushhidni idzan fa inni la ushhidu ala jurin. Kalau begitu jangan engkau jadikan aku sebagai saksi, karena aku enggak mau bersaksi di atas kecurangan. Nih, perhatikan kata Nabi. Ya, fa inni la ushhidu ala jurin. Aku enggak mau bersaksi di atas kecurangan. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, la tushhiduni ala jurin. Jangan engkau menjadikan aku sebagai saksi di dalam perbuatan yang curang. Artinya tidak memberikan hadiah kepada anak-anak yang lain itu termasuk kecurangan. Ya. Di dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, fa inni la ushhid. Aku enggak mau menjadi saksi. Dalam riwayat yang lain dikatakan, ya, falaisa yaslu hadza wa inni la ushhidu illa ala haqqin. Ini enggak benar. Aku enggak mau bersaksi kecuali di atas kebenaran. Kecuali di atas hak kebenaran. Ya, karena keadilan itu kongruen dengan kebenaran. Nah, jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah hadis yang paling tegas, yang paling jelas, yang berbicara tentang wajibnya berbuat keadilan untuk anak. Nah, baik, sekarang kita coba lihat ya faidah-faidah. Nah, faidah-faidah hadis ini saya nukilkan dari kutayib berjudul ya Al-Arba'un Al-Jiyad fi Tarbiyatil Aulad. Ya, yaitu 40 hadis yang berbicara tentang pendidikan anak, ya. Nah,
Di antara faidah-faidah hadis yang pertama adalah wujubul adli bainal auladi fil atiyah. Wajibnya berbuat adil kepada anak-anak di dalam hal pemberian. Ya. Nah, jamaah sekalian, di dalam sebuah riwayat ya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullah di dalam As-Sunanul Kubra, Nabi SAW pernah bersabda, "I'dilu baina auladikum fin nuhli, kama tuhibbuna an ya'dilu bainakum fil birri wal lutfi." Hendaknya kalian berbuat adil terhadap anak-anak kalian di dalam pemberian, sebagaimana kalian menginginkan mereka berbuat adil kepada kalian di dalam bakti mereka dan kelemah lembutan mereka. Ini perhatikan. Ya, hadis ini tuh mengisyaratkan konsep al-jaza'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amalan. Man zara'a hasada, man yazra'u yahsudu. Siapa yang menanam dia yang memanen. Ya. Karena Nabi mengatakan i'dilu baina auladikum fin nuhli. Bersikap adilah kepada anak-anak kalian di dalam hal pemberian, hadiah. Kama tuhibbuna an ya'dilu bainakum fil birri wal lutfi. Sebagaimana kalian senang kalau mereka itu berbuat adil kepada kalian dalam hal bakti dan berlemah lembut. Ya. Nah, jadi jamaah sekalian, keadilan di dalam pemberian itu akan menjadikan sebab anak-anak pun juga akan berbuat adil kepada orang tuanya, termasuk di dalam bakti dan kelemah lembutannya. Mafhum mukhalafahnya atau sebaliknya, pemahaman keterbalikan dari hadis tadi, apabila orang tua tidak adil di dalam pemberian, maka bisa menimbulkan dan melahirkan kebencian di antara anak-anaknya, atau memicu kebencian kepada orang tuanya sehingga mereka berbuat durhaka dan tidak berlemah lembut kepada orang tuanya. Ingat ya jamaah sekalian, ya yang kita bicarakan di sini dalam konsep keadilan kepada anak sebagaimana diterangkan oleh para ulama adalah di dalam hal atiyah, hibah, pemberian atau hadiah. Ya. Jadi yang dimaksud di sini adalah pemberian berupa hadiah atau hibah. Bukan berbicara tentang nafkah. Berbeda. Ini diterangkan oleh para ulama, diantaranya oleh Syekh Dr. Khalid As-Sabit hafizahullah. Nah, menurut beliau, jika di dalam hal hibah, pemberian seperti hadiah, maka orang tua wajib adil. Keadilan di sini diantaranya dimaksudkan sama rata. Kakaknya dikasih hadiah, adiknya dikasih hadiah. Kakaknya diberikan es krim, adiknya harus diberikan es krim. Kakaknya diberikan baju, adiknya juga harus diberikan baju. Tapi tidak dalam hal yang sifatnya nafkah. Karena orang tua boleh memberikan nafkah kepada anak sesuai dengan hajat dan kebutuhan masing-masing anak. Ya. Contoh misalnya, anak SD dengan anak SMP itu hajatnya berbeda. Nggak bisa Anda ketika memberikan uang saku sama. Bahkan uang sekolah SPP-nya pun beda gitu loh. Jadi nggak sama. Nah, jadi yang bersifat nafkah dalam hal misalnya pemberian hal-hal yang sifatnya seperti biaya makan, pakaian, pengobatan, atau menikahkan anak perempuan, atau kebutuhan-kebutuhan yang lainnya, itu nggak mesti harus sama rata. Karena ini termasuk nafkah, bukan termasuk hibah. Ya, ini poin penting yang pertama. Faidah yang kedua dari hadis ini, ya, itu disebutkan adalah faqdul adli yuwallidul karahiyya wal ghira bainal aulad. Ya, hilangnya keadilan akan melahirkan kebencian dan kecemburuan di antara anak-anak. Ya. Fayu'atsiru salban ala tarbiyatihim. Maka hal ini akan berdampak negatif terhadap pendidikan mereka. Ya. Baik, jamaah sekalian, ketidakadilan orang tua atau orang tua yang pilih kasih itu bisa menyebabkan munculnya kebencian dan kecemburuan pada anak. Ya. Nah, namun di sini ada beberapa tafsil ya, ada beberapa perincian yang ingin saya sampaikan. Ya. Yang pertama, apabila pemberian itu dalam hal yang berupa nafkah sesuai dengan kebutuhan anak ya atau hajat anak, maka ini harus disesuaikan dengan kebutuhan atau hajat. Jadi kalau dalam hal berupa nafkah, maka harus disesuaikan dengan
kebutuhan mereka. Tidak bisa disamakan. Ini rincian pertama. Rincian yang berikutnya, kedua, ya, pemberian dalam hal ihtimam, perhatian dan kasih sayang juga disesuaikan dengan kondisi dan keadaan anak. Secara asal orang tua wajib memperhatikan dan menyayangi semua anak-anaknya. Tapi porsinya, ya dikatakan porsi di sini artinya ya Anda nggak bisa memberikan waktu yang sama kepada anak-anak Anda, dibagi sama rata, nggak bisa. Karena harus disesuaikan dengan kondisi dan keadaan anak. Tentunya anak bayi itu lebih banyak membutuhkan perhatian daripada anak yang sudah usia 4 tahun. Anak usia 4 tahun lebih banyak membutuhkan perhatian daripada anak usia 7 tahun. Anak 7 tahun lebih banyak membutuhkan perhatian daripada anak yang udah usia 12 tahun, dan seterusnya. Jadi perlu memperhatikan kebutuhan yang dilihat dari fase usianya. Ya. Nah, jadi jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika seorang ibu dia lebih banyak menghabiskan waktu kepada bayinya dibandingkan anak yang lain, itu bukan artinya ibu ini tidak adil. Tapi tetap bukan artinya ketika dia lebih banyak harus memberikan perhatian kepada bayinya, kemudian diabaikan anak yang lainnya. Tidak, dia tetap harus memberikan sesuai dengan porsinya dan kebutuhannya agar keadilan tersebut tetap ada. Ya, itu perincian yang kedua. Kemudian perincian yang ketiga, ya. Nah, pemberian yang adil di sini adalah pemberian yang bersifat zahiran, yang bersifat materi, yang sesuatu yang bisa diindra, zahir, ya, bukan pembagian secara hati, ya. Dikarenakan nggak mungkin manusia itu bisa membagi hatinya secara adil ataupun rata, nggak bisa. Karena itu tidak mengapa hati seseorang lebih condong kepada salah satu dari anak-anaknya, asalkan tidak sampai menzalimi atau mengambil hak anak-anak yang lain, hanya karena hatinya lebih condong kepada salah satu anak tersebut. Karena memang manusia nggak bisa membagi hatinya sama, semuanya sama, nggak bisa. Kita bisa lihat ini misalnya seperti Nabiullah Yakub alaihissalam. Beliau lebih condong kepada Yusuf dan dan adiknya Yusuf, Bunyamin, dibandingkan abang-abangnya. Karena ini kecondongan hati itu sulit. Tapi bukan artinya ketika Anda memiliki kecondongan hati, kemudian Anda berbuat zalim, Anda tidak tunaikan hak kepada yang lainnya. Tetap mereka harus dicintai, tapi tentunya kecintaan tersebut nggak bisa Anda berikan sama rata. Juga misalnya bagi mereka para suami yang punya istri, ya misalnya lebih dari satu, itu juga nggak akan bisa membaginya sama rata. Pembagian sama rata itu dalam hal yang sifatnya ya zahir. Kayak misalnya pembagian materi, kemudian juga jadwal bermalam, dan yang semisalnya. Adapun hati, maka pasti akan ada kecondongan kepada salah satunya. Tapi tetap nggak boleh mengabaikan yang lainnya. Ya, maka itu akan jatuh kepada kezaliman. Nah, lalu kemudian perincian yang keempat. Ya, perincian yang keempat. Ya. Pemberian yang adil atau keadilan di dalam pemberian, maka secara asal adalah sama rata. Asalnya sama rata. Ini menurut jumhur ulama. Tapi ada sebagian ulama berpendapat ya hukumnya disamakan dengan waris. Nanti kita akan bahas ya di faidah berikutnya. Ya, yaitu anak laki-laki berhak mendapatkan 2 kali dari anak perempuan. Ya. Nah, misalnya contoh ya ketika anak laki-laki diberikan hadiah 2 kue, maka anak perempuan 1 ya. Nah, ini adalah pendapat ya dari sebagian ulama. Ya. Namun jumhur ulama berpendapat sama rata. Nanti kita akan bahas ya. Ya. Lalu kemudian perincian yang berikutnya ya, yang berkaitan dengan faedah yang kedua ini,
yaitu hilangnya keadilan melahirkan kebencian dan kecemburuan di antara anak-anak dan berdampak negatif terhadap pendidikan mereka. Nah, di antara dampak buruk orang tua yang pilih kasih, nggak adil kepada anaknya adalah, yang pertama, bisa melahirkan persaingan yang tidak sehat, ya, kompetisi tapi yang tidak sehat, yang berangkat dari kecemburuan dan kebencian. Nah, ini biasanya mereka ketika berkompetisi nggak sehat, akan saling menjegal, menghalalkan segala cara. Ya, sehingga nggak jarang dalam rangka untuk bersaing seperti ini, mereka memberikan madarat atau mencelakakan yang lainnya. Sehingga berbahaya. Dan yang kedua, ya, dari dampak buruk perbuatan pilih kasih adalah bisa membunuh karakter anak yang tidak dipilih kasihi. Ya. Jadi ada anak yang dia merasa tidak diperhatikan atau orang tuanya tidak menyayangi dia. Sehingga dia akan merasa dirinya tidak berharga. Dirinya itu tidak bernilai. Sehingga dia tidak merasa bernilai dan dia kehilangan kepercayaan diri. Dan dia tumbuh dalam kondisi tertekan, marah, jengkel, kecewa, bahkan dendam. Nah, ini akan menyebabkan penyakit-penyakit kejiwaan atau gangguan-gangguan emosional pada anak. Dan kemudian bahaya yang berikutnya adalah akan melahirkan sifat asosial pada anak. Bahkan antisosial. Ya. Kalau asosial itu cenderung menutup diri. Ya, mungkin dia enggan untuk bersosialisasi. Dia mungkin kurang sensitif dengan orang lain. Tapi kalau antisosial itu jauh bahaya lagi, ya. Ya. Karena dengan sifat antisosial dia bisa membuat kerusakan kepada yang lainnya. Dia akan melakukan keburukan-keburukan. Tapi kalau anak-anak yang asosial, dia cuman menghindarkan diri. Dan ini adalah berangkat dari dia merasa dirinya tidak berharga. Sehingga akan muncul rasa dendam yang akan dia curahkan pada saat dia memiliki kekuatan. Ya. Dan terutama dia akan curahkan itu semua, balas dendamnya kepada orang tuanya atau kepada saudaranya tadi. Sehingga ya sebagaimana tadi disebutkan al-jaza' min jinsil amal, maka anak bisa jadi dia akan berbuat durhaka kepada orang tuanya. Nah, kemudian yang ketiga, ya, ini juga menarik ya. Disebutkan adalah adal walidaini, ya, tahiyatul mahdhani tarbawi alladhi yu'ayyinu ala tansyiatil awlad, ya, bisyakli salim, ya. Hendaknya orang tua itu menyediakan inkubator pendidikan. Artinya tempat pendidikan yang dapat menopang kebutuhan-kebutuhan anak, yang dapat menopang tumbuh kembang anak secara baik, ya, secara tepat. Artinya kita sebagai orang tua punya kewajiban untuk memfasilitasi dan menyediakan sarana-sarana yang tepat, yang memadai, yang nyaman, yang memberikan kenyamanan dan keamanan buat anak kita, yang memberikan ketenangan dan dapat membahagiakan anak, ya, sehingga anak-anak itu bisa tumbuh dengan bahagia, dengan aman, dengan nyaman. Nah, faktor inilah yang akan membentuk karakter baik pada anak-anak, sehingga mereka akan menjadi sosok yang halim, yang lemah lembut, yang karim, yang dermawan, yang ithar, atau yang altruis, ya, lebih mendahulukan kepentingan orang lain. Kemudian juga memiliki sensitivitas sosial, empati, dan seterusnya. Nah, dan kita tahu bahwasanya inkubator yang paling baik bagi anak, bagi tumbuhnya anak manusia adalah rumahnya, keluarganya. Nah, sehingga apabila inkubator itu diisi dengan kebaikan, kelemah lembutan, kejujuran, kasih sayang, keadilan, maka ya insyaallah ta'ala anak akan tumbuh di atas kebaikan. Nah, jamaah sekalian, nah di sini ada tips, ya, agar kita bisa menjadi orang tua yang adil. Yang pertama adalah hendaknya kita terus belajar, mencari ilmu, karena ilmu itu adalah cahaya. Ilmu itulah yang akan menuntun kita untuk bisa memilah apakah yang kita lakukan benar atau tidak. Ya, ilmu itu adalah sebab Allah memberikan kita taufik. Ya, terus belajar.
Yang kedua adalah kita terus berusaha untuk sadar, aware, sadar diri, ya. Nah, ini penting banget ya, karena yang namanya self awareness ya, sadar diri, ya sadar, itu berangkat dari ma'rifatul dzat, kita mengenal diri kita, ya. Dengan kita sadar diri, ya, maka kita akan lebih berhati-hati, lebih lebih berpikir panjang ketika kita akan melakukan sesuatu. Artinya kita sudah memperkirakan nih dampak-dampak dan konsekuensi dari perbuatan-perbuatan kita. Kemudian yang ketiga adalah dengar. Yang pertama belajar, yang kedua sadar, yang ketiga dengar. Artinya dengarkan apa yang ada di sekeliling Anda, pasangan Anda, termasuk anak-anak Anda. Ya. Dengar, cari tahu, kemudian berempati. Ya. Jadi ini akan membangun sensitivitas kita gitu loh. Karena dengan mendengar kita akan lebih banyak tahu tentang apa yang dirasakan oleh anak kita. Ya. Kemudian problem-problem apa yang sedang mereka hadapi. Kemudian kenapa hal tersebut terjadi. Nah, itu diantaranya adalah dengan cara mendengar. Anda ingin mencari informasi, mencari informasi yang efektif adalah mendengar. Ya, selain kita observasi, selain kita melihat. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya lagi, ya adalah setelah kita belajar, kemudian kita berusaha untuk terus sadar diri, ya sadar dan kita dengar, ya. Nah, itu juga suatu hal yang paling penting, yang nggak kalah pentingnya adalah apa? Adalah kita membersamai anak, ya. Kita terus meluangkan waktu untuk mereka, ya. Kita coba cari waktu, ya. Kita meluangkan waktu membersamai mereka, karena kebersamaan kita itulah yang paling efektif di dalam memberikan pengaruh-pengaruh positif untuk anak-anak kita. Nah, lalu kemudian faedah yang keempat dari hadis ini adalah at-ta'amul ma'al auladi bil adli, ya. Yurabbihim ala hadzal mabda' fayansha'una 'alaihi wa yutabbiquna fil kabiri. Memperlakukan anak dengan keadilan akan mendidik mereka di atas pondasi ini, yaitu pondasi keadilan. Dan mereka akan belajar untuk menjadi orang yang adil. Sehingga mereka akan berkembang di atas hal ini, yaitu di atas keadilan, dan akan menerapkannya di kala mereka dewasa. Ya. Nah, jamaah sekalian mulakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita geser sedikit ya. Ini memang bikinnya tadi cepet-cepetan ya, afwan ya. Kelewatan. Nah, jadi kita lihat nih tentang adil. Ya, adil itu diterangkan oleh para ulama, Masya Allah. Ya, itu terbagi menjadi 4, ya. Yang pertama adalah adil terhadap Allah Subhanahu wa taala, adil terhadap penciptanya. Ya. Nah, ini adalah keadilan pertama yang paling tinggi. Kita harus adil, berbuat adil terhadap Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana kita tahu tadi, adil itu wad'u syai' fi mahallihi atau fi maudhi'ihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Maka kita harus bisa menempatkan Allah sesuai dengan haknya Allah. Kita harus bisa menempatkan haknya Allah Azza wa Jalla. Maksudnya menunaikan hak-haknya Allah Azza wa Jalla. Kita sadar nih, Allah adalah pencipta kita. Allah adalah, ya, penguasa kita, pemilik kita, pengatur kita. Sehingga hanya Allah lah satu-satunya yang wajib untuk kita ibadahi. Karena Allah adalah ilah, sesembahan yang hak satu-satunya. Nah, sehingga hanya padanya kita menghamba. Nah, di antara bentuk penghambaan itu adalah kita nggak boleh menduakan Allah, mentigakkan Allah, atau menyekutukan Allah dengan selainnya. Maka itu tidak adil. Itu bahkan termasuk kezaliman yang besar. Ya. Dan juga di antara perbuatan adil adalah kita
mengikuti apa yang Allah perintahkan. Karena Allah adalah Rabb kita. Dan kita menjauhi apa yang Allah larang. Ya, itulah adil terhadap Allah. Kemudian baru adalah adil terhadap diri sendiri. Nah, berarti artinya kita harus mengenali diri kita ini. Kita harus ma'rifatun nafs, kita sadar diri, kita mengenal diri kita, dan kita tahu diri kita adalah makhluk. Makhluk berarti yang diciptakan. Kita mamluk. Mamluk artinya kita yang dimiliki dan yang dikuasai oleh Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ya dengan fi ahsani taqwim, ya dalam bentuk komposisi ya struktur yang paling baik. Nah, sehingga kita wajib untuk mengenali itu semua dan kita bisa mampu berbuat adil terhadap diri kita dengan menempatkan diri kita pada tempatnya. Yaitu diantaranya adalah kita harus menjaga diri kita. Di antara cara kita menjaga diri adalah dengan kita bersyukur kepada Allah. Karena apabila kita bersyukur, Allah akan balas dan Allah akan tambahkan kenikmatan. Dan di antara cara kita berbuat adil terhadap diri kita adalah kita terus konsisten berbuat baik. Karena dengan perbuatan baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Ya. Nah, sebaliknya apabila kita berbuat maksiat, kita berbuat dosa, maka itu disebut dengan kita menganiaya diri kita sendiri. Kita menzalimi diri kita sendiri. Kita tidak berbuat adil terhadap diri kita sendiri. Ya. Lalu kemudian yang ketiga adalah adil terhadap orang lain. Berarti kita harus meletakkan orang lain ya sesuai dengan tempatnya, kedudukannya. Asalnya semua orang itu sama. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa yang membedakan manusia itu bukan dari sukunya, bukan dari rasnya, bukan dari warna kulitnya, tapi dari ketakwaannya, maka demikian kita harus memperlakukan mereka, bersikap dengan mereka sesuai dengan ya perbedaan yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan tadi, yaitu dilihat pada ketakwaannya. Dan juga kemudian kita harus memperhatikan ya, misalnya dari sisi orang lain. Orang lain ini bermacam-macam. Ada orang yang paling dekat dengan kita. Siapa? Orang tua kita. Nah, sehingga tentunya menyikapi orang tua kita itu tidaklah sama dengan selainnya. Itu adalah bagian dari berbuat adil. Ya. Dan juga di antara orang lain itu adalah anak kita. Nah, tapi orang lain yang paling dekat, al-aqrab. Nah, sehingga ketika kita memperlakukan anak kita tentunya berbeda dengan kita memperlakukan yang lainnya. Itulah adil. Kemudian baru adil terhadap makhluk yang lainnya. Ya, makhluk yang lain berarti entah itu tumbuhan, hewan, lingkungan. Ya, di antaranya adalah kita tidak berbuat hal yang dapat memadaratkan, seperti misalnya kita merusak lingkungan, membuang sampah sembarangan. Nah, ini adalah bagian dari poin-poin yang perlu kita pahami bersama. Nah, jamaah sekalian mulakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Faedah yang keempat adalah at-ta'amul ma'al auladi bil adli yurabbihim ala hadzal mabda. Ya, memperlakukan anak dengan keadilan akan mendidik mereka di atas pondasi ini. Itu pondasi keadilan. Sehingga mereka akan belajar untuk bisa menjadi orang yang adil, sehingga mereka akan berkembang di atas hal ini dan akan mampu menerapkannya di kala mereka dewasa. Nah, jadi ini adalah pondasi yang wajib untuk kita pahami. Nah, kemudian yang terakhir, ya, faedah yang terakhir, ya, ar-rajih fi taqsimil al-hiba bainal aulad an yakuna ya hasab al-mirath lidzakari mithlu ya hadhil unthaini wa huwa qaulul hanabila wa tarjihu Ibnu Bas wa Ibnu Utsaimin wa qila bitasawi wa huwa qaulul jumhur. Nah, ini adalah pendapat penulis kitab ya Al-Arba'un al-Jiyad fi Tarbiyatil Aulad. Beliau lebih menguatkan dalam hal pembagian hadiah di antara anak itu disamakan dengan hukum waris. Itu bagi anak laki-laki 2 bagian dari anak perempuan. Ini pendapat sebagian Hanabilah. Dan ini juga pendapat yang dikuatkan oleh Al-Allamah Ibnu Bas dan Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahumullahu ta'ala. Namun ada pula yang berpendapat ya sama. Di
Dan ini pendapat jumhur ulama. Nah, jamaah sekalian dimulakan Allah Subhanahu wa taala, jika kita perhatikan ya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala di dalam syarah Sahih Muslim di dalam bab ya karahatu tafdhili ba'dil auladi fil hibah. Nah, ini adalah bab yang menarik ini. Dibencinya lebih mengutamakan sebagian anak-anak di dalam pemberian. Karena ya Al-Imam An-Nawawi ini beliau condong ke pendapat mazhabnya itu Syafi'i ya. Beliau berkata, annahu yanbaghi an yusawwiya baina auladihi fi hiba wa yahabu likulli wahidin minhum mithla al-akhar wa la yufaddalu wa yusawwi baina dzakar wal untha. Hendaknya menyamakan pemberian kepada anak-anaknya dan memberikan kepada tiap anak sama seperti lainnya, tidak ada yang dilebihkan. Baik itu untuk anak laki-laki atau anak perempuan. Ini pendapat yang beliau anggap yang paling kuat. Lalu kemudian beliau menukilkan pendapat sebagian dari madhab Syafi'iyah. Ya, wa qala ba'du ashabina. Ya, dan berpendapat ya sejumlah sahabat kami yaitu dari Syafi'iyah yakunu lidzakari ya apa namanya? Mithlu hadhil unthayaini. Ya. Yaitu untuk anak laki-laki 2 bagian dari perempuan. Lalu kemudian beliau mengatakan was-sahih wal masyhur annahu yusawwi bainahuma li dhahiril hadis. Ya, dan pendapat yang sahih lagi masyhur yang populer dari mazhab kami adalah menyamaratakan antara laki-laki dan wanita sesuai dengan zahirnya hadis. Kemudian beliau berkata, falau faddala ba'dhum wa wahaba li ba'dihim duna ba'dhin famadhhabu Syafi'i wa Malik wa Abi Hanifah annahu makruh wa laysa biharam wal hibatu sahihah. Nah, beliau mengatakan ya di dalam kesimpulan ucapan beliau, sekiranya ya dilebihkan yang laki-laki daripada yang wanita atau yang satu diberi yang satu tidak, maka mazhabnya Syafi'i, Maliki, dan Abu Hanifah beranggapan itu hukumnya makruh, dibenci, tidak sampai haram. Dan pemberian hadiah itu tetap sah. Dan wallahu ta'ala a'lam bishawab ya, kalau dari yang kami pahami ya, ini juga sesuai dengan zahirnya hadis, maka ya, jika kita lihat sesuai dengan zahir hadis tidak dibedakan antara laki-laki dan wanita dalam hal pemberian. Adapun sebagian ulama yang menyamakan dengan waris, ya. Nah, ini ada khilaf di antara para ulama. Karena hukum waris adalah hukum yang muayyan, yang spesifik. Dan waris dibagikan ketika orang tua telah wafat. Nah, sehingga menyamakan pemberian dengan hukum waris ini termasuk bab qiyas. Nah, sementara kita tahu sebagian ulama berpendapat la qiyasa fil ibadah. Tidak ada qiyas di dalam perkara ibadah. Sementara hukum waris itu termasuk bagian dari syariat ibadah yang telah ditentukan secara spesifik. Ya. Nah, sehingga untuk mengkiaskan dengan pemberian atau hibah hadiah itu adalah suatu hal yang perlu untuk dikritisi kembali. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Karena sebenarnya tidak sama antara waris dengan hadiah. Nah, adapun jika orang tua masih hidup, ya, maka seharusnya tidak membedakan baik itu anak laki-laki atau anak perempuan, baik itu kakak atau adiknya, baik dia pinter ataupun dia secara akademik ataupun biasa-biasa saja, ya baik dia ini atau itu, maka sejatinya semuanya harus adil. Hanya saja para ulama berbeda pendapat tadi berkaitan dengan masalah pemberian dan keadilan. Itu sebagian ulama mengkiaskan dengan waris dan sebagian ulama lagi jumhur ulama menganggap harus sama rata. Ya, tidak dibedakan. Nah, wallahu a'lam bishawab, ini udah pukul 9 pas. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan atau kurang jelas, mungkin kita bisa buka sesi tanya jawab. Nah, barakallahu fikum.
Ahsanallah ilaikum Ustadz Abu Salma hafizahullah. Jazakumullah khairan atas materinya yang sangat bermanfaat untuk kita sebagai orang tua. Langsung saja masuk ke pertanyaan yang pertama tadi. Yang pertama raise hand adalah Ummu Aisyah. Silakan bagi Ummu Aisyah untuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semoga Allah selalu merahmati dan memberikan perlindungan kepada Ustadz dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz atas kesempatannya. Ana mohon nasihat dari Ustadz. Ana punya 3 anak perempuan, umur 8,5 tahun, 5 tahun, dan 3 tahun. Nah, subhanallah, Ana merasa suka berbuat tidak adil gitu ya Ustadz, karena kepada anak yang pertama itu anak cenderung lebih sering marah, terus terus ketika melakukan sedikit kesalahan aja kok sulit gitu untuk menahan emosi. Nah, sedangkan untuk anak yang kedua dan ketiga rasanya lebih mudah untuk memberikan uzur yang banyak untuk mereka gitu. Nah, Ana mohon sekali nasihatnya biar Ana bisa berlaku adil kepada mereka gitu. Nah, itu aja Ustadz ya. Syukran Ustadz, jazakallahu khair. Taib ya, wa jazakillah khairan ya. Taib ya, jemaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, memang berbuat adil itu adalah perkara yang tidak mudah, meskipun Allah mudahkan bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Ya, dan juga berbuat adil itu membutuhkan ilmu. Ya, karena kita akan sulit untuk bisa bersikap adil apabila kita tidak memiliki ilmu. Karena ilmu itulah yang akan membimbing kita untuk bisa menentukan apakah kita telah berbuat adil ataukah tidak. Itu adalah dengan ilmu, dengan kita terus belajar. Karena dalam berbuat adil itu kan ada koridornya, ada batasannya, ada tuabitnya, ada kriterianya sehingga dikatakan adil ataupun tidak ya. Nah, sehingga dengan ilmu kita akhirnya bisa mengetahuinya. Lalu kemudian juga selain dengan ilmu juga kita perlu untuk berlatih ya. Untuk melatih diri kita, ya khususnya yang berkaitan dengan masalah hati. Karena seringkali yang menyebabkan kita itu jatuh kepada perbuatan tidak adil adalah karena perkara hati. Ya, di antaranya adalah adanya kecondongan kepada salah satu. Sehingga akhirnya kepada yang satu ini kita cenderung untuk memberikan uzur, yang satu kita tidak memberikan uzur, ya. Itu adalah berkaitan dengan masalah kecondongan hati sebenarnya. Sehingga kita perlu untuk terus berlatih dan mengevaluasi diri, muhasabah. Dan tentunya pastinya kita selalu minta bimbingan dari Allah Azza wa Jalla. Terus kemudian juga yang nggak kalah pentingnya lagi adalah kita butuh bekerja sama nih dengan pasangan kita, dengan suami atau istri, ya, agar mereka bisa menjadi semacam pengingat kita ya, manakala kita jatuh kepada perbuatan yang kurang adil atau yang nggak adil, yang mana seringkali kita nggak sadar, itu yang bisa melihat lebih objektif adalah orang lain, di antaranya adalah pasangan kita. Makanya kita perlu untuk bekerja sama dengan pasangan. Jadi ya perlulah kita buat semacam semacam aturan bersama, ataupun kita bikin semacam antara suami istri. Kalau misalnya suami salah, nanti tolong diingatkan, tapi mengingatkannya tidak di depan anak ya, tapi di belakang anak. Lalu kemudian yang nggak kalah penting adalah ketika seseorang istri atau suami atau ayah ataupun ibu dia jatuh kepada kesalahan, kemudian dia sadar dia telah bersalah, maka yang pertama yang harus dia lakukan adalah dia bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena Allah masih sayang sama dia. Allah masih berikan dia hidayah taufik sehingga dia sadar dengan kesalahan. Kesadaran atas kesalahan itu adalah titik awal untuk melakukan perbaikan dan perubahan. Karena nggak mungkin orang bisa berubah dan berbuat baik apabila dia nggak sadar kesalahan. Makanya ketika Anda sadar Anda salah, maka Anda harus bersyukur kepada Allah. Nah, harus Anda jaga ya hidayah tersebut. Lalu yang kedua, karena ini kesalahan,
maka kita harus ya menghadirkan an-nadam, penyesalan. Kita menyesal nih telah jatuh kepada kesalahan. Ya. Dan kita menyesal di hadapan Allah. Kita minta maaf, beristighfar, memohon ampun kepada Allah, dan kita berazam, bertekad untuk tidak mengulangi lagi meskipun toh nanti kita jatuh lagi kepada kesalahan. Karena itulah tabiat kita manusia. Ya kullu bani Adam khata'. Setiap anak keturunan Adam itu bolak-balik melakukan kesalahan. Tidak cuma sekali, 2 kali. Yang penting kita udah menyesal, kita udah minta ampunan kepada Allah, dan kita berusaha bertekad tidak mengulangi. Ya. Nah, terus kemudian yang berikutnya adalah kita minta maaf kepada anak kita yang telah misalnya kita lakukan dengan perbuatan yang kurang layak, kurang tepat. Kita minta maaf. Meminta maaf, memberi maaf itu adalah akhlak yang mulia. Ya. Jadi ajarkan kepada anak Anda akhlak untuk ya ketika salah tidak segan meminta maaf. Ketika ada yang minta maaf, tidak berat hati untuk memberikan maaf. Itu adalah di antara akhlak yang terpuji. Karena itu apabila Anda jatuh kepada kesalahan, maka segera minta maaf juga kepada mereka. Terus kemudian yang berikutnya adalah ya ketika kita tahu salah, kita udah minta maaf, maka kita berusaha untuk menebus. Menebusnya dengan cara apa? Kita lebih berusaha lagi untuk berbuat baik. Ya, dengan lebih menunjukkan cinta kasih, ya, kita sayangi, kita tunjukkan ekspresi sayang baik dengan verbal ataupun non verbal, baik dengan perkataan ataupun dengan perbuatan, misalnya dipeluk, ya, dipangku atau dielus-elus atau yang semisalnya, ya. Nah, terus kemudian yang nggak kalah penting lagi adalah ya senantiasa berdoa meminta kepada Allah agar Allah Azza wa Jalla ya senantiasa mengistiqomahkan kita dan membimbing kita, ya, agar kita senantiasa diberikan bimbingan untuk terus bisa berbuat adil, berbuat baik terhadap anak kita. Dan ya last but not least ya katanya adalah belajar itu tadi ya kaitannya sama berlatih adalah belajar untuk apa? Untuk mengendalikan dan memanage emosi kita. Nah, dan seseorang itu akan kesulitan untuk bisa memanage emosinya apabila dia tidak berusaha untuk mengenali dirinya terlebih dahulu. Ya, dia mengenali tentang konsep dirinya, yaitu ma'rifatun nafsi atau ma'rifatul dzat. Kenali diri, kenali emosi-emosi ya yang ada di dalam dirinya, kenali pencetus-pencetusnya, penyebab-penyebabnya, kemudian belajar untuk menvalidasinya dan kemudian belajar untuk meregulasinya. Nah, ini bahasan yang sebenarnya sudah cukup sering kita bahas ya. Itu bagaimana kita memanage emosi kita. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ahsanallahu ilaikum Ustaz Abu Salma. Kemudian selanjutnya tadi yang raise hand yang kedua adalah Ummu Evi Trias. Silahkan langsung bertanya kepada Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Ustadz dan tim yang mengadakan kajian ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, Ana mau bertanya. Ini kan sebenarnya kan tema pendidikan untuk anak, tapi ini saya bertanya sebagai anak gitu Ustadz. Anak terlahir dari terlahir kembar, punya kembaran gitu kan Ustadz. Dan qadarullah dari semenjak saya dari kecil sampai pendidikannya, dari segi pendidikan itu Ana selalu mendapatkan yang terbaik dari orang tua. Misalnya kayak ada tes sekolah unggulan atau madrasah unggulan itu selalu saya yang lolos, sehingga tampak seperti orang tua itu lebih sayang terhadap saya gitu Ustaz. Terus saya itu nggak terlalu sadar waktu SMA atau kuliah gitu, nggak terlalu sadar kalau orang tua itu lebih peduli, lebih sayang kepada saya gitu Ustaz. Dan hingga di saya sekarang di usia 25 tahun ketika saya mau menikah, orang tua saya mau menyiapkan pernikahan saya gitu, mbak saya, kembaran saya itu menyampaikan perasaannya yang hingga membuat orang tua saya menangis gitu Ustaz.
Terus saya baru menyadarinya, oh Masya Allah ternyata itu yang dirasakan mbak saya selama ini. Kok dari segi fasilitas, dari segi apa rezeki itu selalu dilebihkan, dan orang tua saya memang selalu mengandalkan dan menyayangi saya gitu Ustadz. Bagaimana sikap saya untuk orang tua yang sepertinya udah benar-benar hancur hatinya ketika mbak kembaran saya itu menyampaikan perasaannya, terus bagaimana saya bersikap terhadap saudara saya gitu Ustaz. Terima kasih. Syukran jazakumullah khairan. Nah, afwan ya. Wa barakallahu fiik wa jazakillahu khairan ya. Jadi ini sebenarnya yang perlu kita ketahui bersama dan perlu Anda ketahui ya, bahwasanya Anda tidak sendirian di dalam hal-hal seperti ini, karena ini adalah fenomena yang banyak terjadi dan dialami tanpa disadari oleh para orang tua. Nah, karena itu ya kita perlu melihat dari dua sisi sebagai orang tua dan sisi sebagai anak. Nah, karena ini yang bertanya adalah anak, maka kita akan lebih fokus ya melihat dari sisi anak. Karena kalau dari sisi orang tua ya adalah ketika dia sadar dia telah melakukan hal seperti ini, dia nggak sadar ya. Tapi ternyata apa yang dia lakukan itu menyakiti hati salah satu anaknya atau di antara anak-anaknya. Ya, ini ketidaksadaran tuh karena apa? Karena itu tadi memang mungkin karena kurangnya ilmu atau kurangnya empati atau karena lebih mendahulukan yang lebih dia sayangi atau yang semisalnya. Ya, ini tetap jatuh kepada keteledoran, dan ini suatu hal yang ketika disadari maka harus diperbaiki. Untuk orang tua harus memperbaiki ya. Nah, dikarenakan yang bertanya adalah dari sisi anak, maka kita akan fokus ya dari sisi sang anak ya. Baik, jamaah sekalian menggunakan Allah Subhanahu wa taala ya. Jika orang tua kita mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak adil ya menurut kita ya, kalau kita sebagai anak yang lebih didahulukan ya, yang lebih dipilih kasihi dalam tanda kutip ya daripada saudara kita, kemudian kita sadar setelah itu, yang pertama kali kita lakukan adalah tetap sebagai seorang muslim adalah apa yang dilakukan oleh orang tuanya adalah bentuk cintanya orang tua tersebut. Maka kita tetap harus mengapresiasi. Tetap kita harus bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Allah masih memberikan kita orang tua loh yang memperhatikan kita. Jadi pijakan pertama kita tetap adalah kita harus mengapresiasi apa yang dilakukan oleh orang tua kita. Lalu yang kedua, ya, kaidah umumnya adalah hadis Nabi SAW, ya, apa? Unsur akhaka zaliman atau madluman. Tolonglah saudaramu yang berbuat zalim atau yang dizalimi. Artinya, ya, orang tua kita jatuh kepada perbuatan zalim misalnya. Saudari kita jatuh, maksudnya beliau dalam kondisi yang terzalimi, maka kita harus tolong kedua-duanya. Di antara cara menolongnya adalah kepada orang tua, kita ingatkan baik-baik. Kita sampaikan dengan cara baik. Kita bicara dari hati ke hati. Kita curhat kepada beliau. Kita sampaikan, kita berterima kasih, kita mengapresiasi, kita bersyukur kepada Allah, kemudian kita bersyukur kepada mereka, ya. Terus kemudian baru kita sampaikan, kita ingatkan kalau si Mbak ini juga sebenarnya butuh disayangi, cuman beliau merasa kurang disayangi, yaitu harus kita sampaikan gitu, agar orang tua sadar apa yang dilakukan keliru, karena kesadaran atas kekeliruan itulah yang menjadi titik tolak untuk melakukan perbaikan. Nah, terus kemudian adapun terhadap saudari kita tadi, ya, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita berusaha untuk memperbaiki koneksi kita, karena bisa jadi ya koneksi kita itu merenggang. Dan ini suatu hal yang manusiawi. Kenapa? Mungkin dia merasa Anda menjadi saingan dia, atau gara-gara Anda orang tuanya tidak mencintai dia, ya. Dan ini sebenarnya bukan kesalahan Anda. Bukan kesalahan Anda, ya. Tapi karena kita adalah saudara, ya.
yang diikat oleh Allah bukan hanya dengan ikatan iman, tapi juga ikatan darah, maka ikatan itu harus dijaga, harus dipelihara. Nah, diantaranya dengan cara kita memperbaiki koneksi itu lagi. Kita menjadi sahabat buat saudari kita, menjadi pendengar yang baik, dan kita pun jangan segan untuk minta maaf. Ya, meskipun kita tahu ya kita nggak salah ya dalam hal ini ya, kita tetap nggak ada salahnya kita minta maaf. Kita sampaikan ke mbak kita kalau ya mbak mungkin gara-gara saya bapak ibu seperti ini. Ya kita sampaikan itu kalau Anda minta maaf, dan juga ajak dia untuk memaafkan orang tua. Ya, ajak dia untuk memaklumi orang tua, dikarenakan mungkin orang tua nggak paham. Terus kemudian kita boleh sampaikan hal-hal baik yang kita tahu. Kalau bapak ibu itu juga sayang sama sampean, ya bapak ibu itu pernah ngomong sama saya begini begitu ya. Sampaikan hal-hal baik ya. Dan kita hindarkan menyampaikan hal-hal yang dapat memicu dia malah semakin marah dengan orang tuanya. Kalau perlu itu kita sembunyikan, dan kita berusaha untuk berbuat islah, memperbaiki hubungan antara saudari kita tadi dengan orang tua kita. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya, memberikan hidayahnya, dan kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ya dengan anak-anaknya yang sudah beranjak dewasa ini ya, kemudian juga akhirnya sadar ya dengan kondisi masing-masing, kemudian sama-sama saling memperbaiki diri dan berusaha untuk memperbaiki kembali ya masyakil ataupun problem-problem yang ada ya. Ya Allah alam shawab. Assalamualaikum Ustaz Abu Salma hafizahullah. Kemudian kita masuk ke pertanyaan dari kolom komentar. Yang pertama adalah Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya Ustaz, bagaimana sikap kita sebagai jika orang tua tidak adil dalam segi pendidikan? Anak laki-laki disekolahkan di madrasah dan anak perempuannya tidak disekolahkan di madrasah. Syukran Ustaz. Nah, ya. Jadi jemaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan permasalahan sekolah ya. Yang perlu kita pahami begini ya. Semua anak wajib mendapatkan pendidikan. Ya. Terutama pendidikan akidah, pendidikan akhlak yang sama dari orang tuanya. Adapun menyekolahkan anak ya, maka itu dikembalikan kepada kondisi, situasi, kebutuhan dan seterusnya ya. Nah, kalau misalnya sang anak laki-laki dimasukkan ke pondok boarding ya, kemudian anak perempuannya itu misalnya tidak dimasukkan ke pesantren atau ke madrasah atau ke pondok, ya, dengan alasan-alasan tertentu, itu bukan artinya orang tua tidak berbuat adil ya. Karena begini ya, konsepsi laisa dzakaru kal untha, anak laki-laki itu tidak sama dengan anak perempuan. Nah, itu diantaranya adalah dalam hal yang berkaitan dengan pendidikan di luar. Dalam hal ini misalnya sampai dipondokkan keluar. Ya, itu kalau dipondokkan keluar, memang itu yang maksudnya yang lebih dihasung ya untuk anak-anak, apalagi yang sudah balik, anak laki-laki itu dipondokkan. Ya. Adapun anak perempuan, maka yang lebih utama adalah mereka tetap di rumah, karena rumah adalah tempat yang paling utama bagi wanita. Bukan artinya nggak boleh dipondokkan, boleh, ya asalkan itu tadi, ketika perjalanan safar misalnya ya harus tetap didampingi oleh mahramnya, kemudian dicarikan pondok yang aman dan seterusnya ya. Nah, terus kemudian kalau misalnya ada nih, ya kita sebagai anak perempuan misalnya, ya kok abang kita dimasukkan ke pondok, kita kepingin mondok, ya maka kita sampaikan keinginan kita kepada orang tua. Kalau kita pun juga kepingin mondok misalnya, ya. Jadi intinya begini loh, intinya
ya harus ada syura, ya harus ada musyawarah, harus ada forum bersama di dalam keluarga itu untuk saling musorohah, ya saling curhat, saling bertukar pikiran, ya itu penting gitu ya. Apalagi kalau sampai ada brainstorming ya, karena orang tua juga punya tugas nih, dia harus melihat kelebihan anak-anaknya, minatnya anak-anaknya, bakat anak-anak, kemudian dia arahkan nih bakat dan minat anak-anaknya itu sesuai dengan kondisi masing-masing anak ya. Nah, jadi intinya kalau ini yang bertanya atau sang penanya ini dia merasa kok kenapa anak laki-laki yang dipondokkan, kemudian dirinya atau anak perempuan itu tidak dipondokkan, maka dia boleh menyampaikan, dan ini bukan artinya sesuatu yang dikatakan nggak adil, bukan ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz Afsal Mahfidhullah. Kemudian insya Allah pertanyaan yang terakhir dari kolom komentar, yaitu Ustaz, izin bertanya, jika kita sudah mengusahakan adil kepada anak-anak secara zahir, namun respon anak tidak sesuai. Anak saya usia 6 tahun, perempuan memang sudah memiliki 3 adik. Sulung saya ini terkadang terlihat seperti kurang, padahal bahkan kami, yaitu saya dan suami, sering mengkhususkan waktu dan pemberian. Sulung ini sempat bilang benci kepada adik-adiknya, khususnya 2 adik laki-lakinya. Apakah masih wajar usia segini merasa seperti itu? Saya khawatir kami tanpa sadar tidak berbuat adil kepadanya. Barakallahu fikum. Nah, Wafiq barakallah ya. Jadi kalau dia usianya masih di bawah 7 tahun ya, itu usia yang masih kemungkinan besar masih ada sebagian dari egosentrisnya dia, dan juga kemampuan tamyiznya yang juga masih belum sempurna ya. Sehingga ya kalau dia masih merasa memiliki kecemburuan, itu suatu hal yang sifatnya masih alami ataupun normal ya, asalkan tidak sampai berlebihan dan juga tidak dibiarkan oleh orang tuanya. Ya, jadi nasihat saya adalah ya terus kita membersamai anak-anak kita, kemudian kita juga luangkan waktu bersama, kemudian juga kita ajak mereka beraktivitas bersama, kemudian juga kita ketika aktivitas bersama itu juga kita berikan mereka kesempatan untuk saling berinteraksi, untuk saling bercerita, karena tetap ya biar bagaimanapun juga anak-anak kita ya, meskipun juga ada sisi-sisi yang mereka cemburu dengan saudaranya, tetap ada yang namanya sayang ya, sayang dengan saudaranya, itu bagian dari fitrah sebenarnya ya. Nah, kita tinggal menguatkan saja dalam hal ini ya, diantaranya dengan misalnya kita ketika ngobrol dengan sang kakak ini, sang sulung ini ya, itu kita berikan motivasi ya, misalnya dengan ucapan-ucapan Masya Allah ya kak, kakak ini anak yang istimewa, spesial, Allah jadikan kakak ini mbak lo, kakak buat adik-adiknya ya, jadi kita berikan kalimat-kalimat positif ya, sehingga kakak nanti bisa bermain dengan mereka, bisa mengarahkan mereka, menjaga mereka, melindungi mereka, dan kita berikan kepada sang kakak ini kayak kepercayaan ya. Jadi yang nggak kalah penting adalah kita memberikan pengakuan bahwasanya dia itu anak yang berharga. Kita akui dia, kita hormati dia, kita hargai dia. Ya misalnya kita berikan tugas-tugas ya, untuk misalnya untuk jagain adiknya, atau untuk ngebantuin adiknya, atau yang dia mau melakukannya dan itu ada kaitannya dengan adiknya ya. Terus kemudian juga sampaikan selalu bahwasanya ya kita ini adalah saudara ya, Allah hadirkan kamu adik ya, adikmu itu sayang sama kamu, dan kamu juga sayang dengan adik. Abi Umi juga sayang sama kamu, sayang sama adik. Jadi kita semua ini adalah
satu keluarga yang harusnya saling menyayangi, ya. Kalau misalnya ada kecemburuan-kecemburuan, itu suatu hal yang alami. Biasanya ada pencetusnya. Tugas kita sebagai orang tua adalah mencoba cari tahu. Karena seringkali kita sebagai orang tua nggak sadar. Kita nggak sadar. Kita udah merasa kita udah berbuat adil, kita udah berbuat ini dan itu, kita sudah berbuat sebaik-baiknya. Tapi kita nggak sadar, mungkin ada di antara perbuatan kita itu ternyata masih keliru. Makanya penting bagi kita untuk terus mengevaluasi, terus untuk muhasabah, terus untuk memperbaiki. Nah, di antaranya dengan kita terus belajar, ya, terus kita belajar, dan juga perlu juga bagi kita untuk mendengarkan anak, ya. Kita coba untuk ngobrol sama anak, kita dengarkan, kita cari tahu, gitu kan. Dan ini bagian penting ya, yang nggak bisa kita tinggalkan ketika kita berkomunikasi sama anak, adalah kita berusaha untuk mengenali dia, mengenali perasaannya, mengenali emosinya, dan kemudian kita mengajarkan dia untuk mengenali perasaan dan emosinya tersebut. Misalnya ketika kita lihat dia lagi marah, jangan langsung, kamu ngapain sih marah? Aku lagi ini sebel sama adik. Kok kamu sebel sama adik? Kamu nggak boleh sebel sama adik. Nah, ini suatu hal yang sebenarnya malah tidak menyelesaikan. Itu malah seakan-akan kita ngebela adiknya, kita nggak memahami dia. Seharusnya yang kita lakukan adalah apa? Kita berusaha mencari tahu dulu. Misalnya ketika dia lagi sebel, misalnya, kita lihat, kita tanya sama dia baik-baik, gitu. Kakak, kenapa kak? Dia nggak mau ngomong. Ya kita tuh sabar, kita coba. Atau kita coba tanya itu, kakak lagi sedih? Enggak. Kakak lagi marah? Enggak. Kakak lagi kecewa? Misalnya kita tanya dia belum tahu, ya udah kita pelan-pelan kita ajarkan. Berarti mungkin dia belum bisa melabeli emosinya. Itu penting loh. Sampai dia mampu untuk bisa melabeli emosinya, kemudian jangan kita salahkan. Misalnya ya, anak yang baik ketika dia mampu untuk berkata, Umi, aku lagi sebel. Itu bagus. Ya. Nah, tapi ini tentu ada step-stepnya. Ya, dan ini tugas kita untuk mengajarkan. Karena anak yang mampu mengenali emosinya, bisa melabeli emosinya, dia akan lebih mudah untuk manage dan regulasi emosinya. Ya. Dan ini suatu hal yang manusiawi. Ketika kita lihat dia misalnya lagi kesel, Umi, aku lagi kesel. Kita tanya itu, kenapa kak kamu kesel? Aku tadi lagi mainanku dibongkar-bongkar sama adik, kesel aku, kata gitu. Oh, kadang-kadang orang tua ngomong, oh nggak apa-apa lah, namanya adik masih kecil belum ngerti. Jangan, kita validasi perasaannya. Oh, Umi ngerti. Apa kamu kesel ya nak? Jadi kita berusaha berempati. Kayak kita misalnya lagi melakukan sesuatu kemudian dibongkar, kita kesel, ya. Kita validasi dulu perasaannya, kita tunjukkan kita berempati, kita ngertiin dia merasa dimengerti. Oh ya Allah, mainan kamu dibongkar-bongkar sama adik ya? Oh gitu, kamu marah ya? Kamu sebel ya, kamu kesel ya? Iya, sini. Ya, kamu mau kesel, sebel, nggak apa-apa gitu kan? Soalnya memang kalau mainan kita dibongkar-bongkar memang ya itu buat kita kesel gitu. Nah, baru kemudian setelah itu kita sampaikan. Nah, cuman mungkin adik kepengen main sama kamu. Adik mungkin belum ngerti gitu loh. Baru kita jelaskan. Ya, setelah kita menvalidasi, baru kita ajarkan dia untuk mulai belajar berpikir. Ya, karena emosi dia keluar, tercetuskan ada penyebab. Nah, baru kemudian penyebab ini kita ajak untuk berpikir, worth it nggak sih, layak nggak sih penyebab tersebut mencetuskan kemarahannya. Nah, baru kemudian setelah itu kita menstimulasi kognisinya dia. Dengan cara apa? Kita mengajarkan dia untuk berempati. Karena dia belajar berempati setelah kita berempati dengan dia. Kalau kita nggak berempati dengan dia, sulit bagi dia untuk berempati. Dan sulit memang anak-anak itu belajar berempati. Nah, tapi tetap bisa dididik dan kita ajarkan dan kita contohkan. Ya, karena sang adiknya masih kecil, belum ngerti kan. Nah, itu kita kasih tahu. Intinya adik itu sebenarnya pengen main sama kamu, adik sayang sama kamu, tapi adik belum tahu caranya. Nah, mungkin kamu bisa ajak adik, kamu bisa ajarkan adik bagaimana caranya main. Terus kemudian kamu kalau
kalau marah sama adik, ya ini apa namanya, kita ajarkan dia, misalnya kamu boleh ngomong, adik, kakak nggak suka adik bongkar-bongkar mainan kakak, itu boleh kita ajarkan seperti itu. Dan kita ajarkan supaya dia jangan berteriak-teriak, jangan membentak-bentak, apalagi sampai memukul, meskipun ini ada prosesnya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini bisa saya sampaikan di kesempatan kita pada malam hari ini. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, dan juga mohon maaf apabila dari teman-teman yang mengajukan pertanyaan tidak semua pertanyaan bisa dijawab. Insya Allah mungkin kita akan lanjutkan di lain waktu, dan saya pribadi mengucapkan jazakumullah khairan ya bagi para peserta semua, khususnya panitia yang telah memfasilitasi acara kita pada malam hari ini. Nah, untuk penutup waktu dan tempat saya serahkan kembali ya kepada pembawa acara kita pada malam hari ini. Nah, barakallahu fikum. Wafikum barakallah. Wafikum barakallah Ustaz Abu Salma. Hafizahullah ta'ala, ahsanallah ilaikum. Kemudian selanjutnya kami memohon maaf kepada penanya yang tidak kami sebutkan pertanyaannya kepada beliau karena kami mengingat waktunya juga sudah semakin larut malam. Insya Allah di